Ada sebuah startup namanya Evisery. Mereka diduga melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga membuat laporan keuangan itu tidak hanya tujuannya untuk kerapian dan estetika pelaporan gitu ya, tapi juga bagian dari pemenuhan kewajiban hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Propreneur, di mana kita bakal jawab banyak pertanyaan seputar keuangan. Ayo kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Prof. Oke. Apa fungsi laporan keuangan untuk sebuah bisnis? Fungsi laporan keuangan buat sebuah bisnis. Oke. Secara teori dulu ya. Secara teori, laporan keuangan itu fungsinya untuk mengetahui dan memberikan gambaran kondisi kesehatan sebuah perusahaan gitu ya. Tapi kalau saya bisa analogikan kayak kita lagi jalan-jalan, laporan keuangan tuh kayak sebuah maps, sebuah peta gitu ya. Gunanya buat investor buat tahu nih perusahaan kita tuh sehat apa enggak, posisinya lagi ada di mana, bagian mana yang harus diperbaiki, area pendapatan mana yang harus ditingkatkan, area beban mana yang harus diturunkan, dikendalikan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih itu fungsi laporan keuangan bagi sebuah perusahaan. Apa boleh sebuah bisnis memanipulasi laporan keuangannya? Dan apa dampaknya, Prof? Manipulasi laporan keuangan. Oke. Ini sebenarnya lagi rame nih ya. Ada sebuah kasus sebuah startup namanya Evisery gitu ya. Kamu bisa lihat di Google ya, coba cari di Google sendiri. Ada sebuah startup namanya Evisery. Mereka diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mereka membuat overstatement pendapatan, yang artinya pendapatannya digelembungkan gitu ya. Tujuannya untuk terlihat lebih bagus dan menarik untuk investor. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih dilakukan gitu ya? Sangat tidak boleh. Kenapa? Karena ada undang-undang yang mengatur bahwa sebuah perusahaan itu harus menerapkan standar SAK atau standar akuntansi keuangan dalam membuat laporan keuangannya. Sehingga membuat laporan keuangan itu tidak hanya tujuannya untuk kerapian dan estetika pelaporan gitu ya, tapi juga bagian dari pemenuhan kewajiban hukum. Potensi kecurangan apa yang mungkin dilakukan seseorang dalam membuat laporan keuangan, Prof? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Potensi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh seorang pemilik bisnis ya. Kalau menurut saya kurang lebih ada 5, mungkin lebih dari itu, tapi saya rangkum menjadi 5 gitu ya. Pertama, overstatement pendapatan, yang artinya mereka menggelembungkan pendapatan yang tujuannya untuk terlihat bagus gitu ya, dan laporan keuangannya menarik untuk investor atau calon investor. Itu pertama. Yang kedua, under reporting hutang. Jadi tujuannya pasti sama gitu ya. Mereka mengecilkan catatan hutang yang harapannya laporan keuangannya terlihat bagus. Yang ketiga, tidak konsisten dalam melakukan pencatatan. Jadi mereka dengan mudah untuk mencatat dan menggonta-ganti aturan akuntansi gitu ya, sehingga laporan keuangannya nggak bisa dibandingkan antara tahun 1 dan tahun berikutnya. Yang ketiga, mereka lalai dalam mencatat hal-hal yang kecil. Bukan hal kecil, mungkin transaksi kecil gitu ya. Kalau di laporan keuangan transaksi yang kecil. Sehingga itu berpotensi gitu ya. Kalau saya bilang tuh kayak sebuah lubang tikus kecil yang itu dibiarkan lama-lama akan membesar, dan itu akan menjadi sebuah potensi kehancuran sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, mereka tidak melakukan audit. Di mana sebagus apapun sebuah laporan keuangan, kalau tidak dipastikan oleh auditor eksternal gitu ya, dalam hal ini diaudit gitu ya, tidak ada yang menjamin bahwa laporan keuangan itu sudah bagus. Jadi kapan harus memulai menerapkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, Prof? Oke, ini juga pertanyaan bagus nih. Buat kamu yang saat ini laporan keuangannya masih laporan keuangan warung lah kalau saya bilang ya, pemasukan, pengeluaran, untung gitu ya. Nih, simak nih, ada 3 syarat kira-kira kapan kamu harus mulai menerapkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Pertama, ketika kamu sudah mulai bayar pajak. Nih, buat teman-teman yang punya kafe atau siapapun dan mulai bayar pajak, ini mulai harus hati-hati nih. Laporan keuangannya sudah harus sesuai standar akuntansi. Kenapa? Karena itu akan mengurangi potensi teman-teman salah dalam bayar pajak. Salahnya itu udah bisa kelebihan bayar pajak, bisa kurang bayar pajak gitu ya. Sebagai contoh aja gini nih, teman-teman beli mesin, taruhlah yang punya coffee shop gitu ya, beli mesin harganya mesin kopi nih taruhlah 50 juta gitu. Teman-teman nyatanya gimana? Apakah dicatat
di bulan yang sama, misalkan bulan ini beli mesin kopi 50 juta, dicatat hari ini juga langsung 50 juta, atau dicicil per bulan selama 5 tahun gitu ya. Kalau dicatat langsung 50 juta di bulan itu udah tidak sesuai akuntansi. Kenapa? Karena beli mesin itu maksudnya ke investasi yang itu bisa kita cicil setiap bulan selama 5 tahun gitu. Dan itu akan membuat laporan keuangan kita terlihat berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bisnis teman-teman sudah mulai tumbuh dan mau masuk ke level startup gitu ya, mau naik level jadi startup nih. Buat menarik calon investor, teman-teman harus merubah laporan keuangannya menjadi sesuai standar akuntansi. Itu akan membuat calon investor lebih yakin bahwa perusahaan teman-teman itu menjanjikan gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, buat teman-teman yang dari awal bisnisnya sudah partneran sama temen atau sudah melibatkan investor, sudah sangat dianjurkan laporan keuangannya harus sesuai standar akuntansi. Itu akan sangat memudahkan teman-teman dalam bagi hasil, mengatur kepemilikan, dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih ada 3 syaratnya. Pertanyaan terakhir nih Prof, minimal ada berapa laporan keuangan yang harus ada dan dimiliki oleh pembisnis pemula? Oke, ini pertanyaan terakhir yang paling gampang nih malah nih. Buat kamu pemilik bisnis gitu ya, masih awam sama keuangan, minimal ada 5 laporan keuangan yang kamu harus punya. Pertama, laporan laba rugi. Ini sepertinya udah umum lah ya. Isinya ada pemasukan, pengeluaran, dan di bawahnya itu untung apa rugi gitu. Itu namanya laporan laba rugi atau bahasa Inggrisnya income statement gitu ya. Yang kedua, ada namanya laporan neraca. Laporan neraca itu isinya ada kas, ada hutang, piutang, dan seluruh aset yang kamu miliki itu gambarannya ada di laporan neraca. Yang ketiga itu laporan arus kas. Laporan arus kas itu buat ngegambarin aliran uang kas, uang yang kamu miliki, apakah itu bersumber dari pendapatan operasional, dari hutang, atau dari pengelolaan investasi gitu. Yang keempat ada laporan perubahan modal. Di situ akan tergambar perubahan kepemilikan, laba ditahan, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada namanya laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan itu dia agak mirip sama laporan neraca, tapi versi lebih detailnya gitu ya. Tapi saya sarankan minimal ada 3 laporan keuangan yang utama yang kamu harus punya. Kalau 5 kayak kebanyakan gitu ya, minimal 3 deh kamu harus punya. 1, kamu harus punya laba rugi. Yang kedua, kamu harus punya neraca. Yang ketiga harus kas. Udah 3 ini aja kamu punya laporan ini dan tahu cara bacanya. Oke, itu aja buat hari ini. Jangan lupa komen di bawah kalau kamu punya pertanyaan yang mau dijawab sama Propreneur. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Bye-bye.